Dulu kali ya. Jadi saya Syafika Nursaini Putri dan saya adalah announcer kece yang bakal memandu acara ini sampai terakhir. Nah, sebelum itu mungkin Vika bakalan sedikit jelasin tentang podcast Forsa ini apa. Jadi podcast Forsa di bidang lingkungan ini bakalan ada nih setiap 2 bulan sekali, dan kita juga biasanya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang emang udah trust banget di bidang lingkungan. Kali ini juga Vika gak bakal sendiri. Kali ini Vika bakal ditemenin sama Mas Rio. Nah, buat Mas Rio bisa banget nih mungkin kenalin diri dulu, Mas. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman. Wah, ini pembukanya unik banget ya dari Mbak Vika. Oke. Salam kenal buat teman-teman semua yang baru mendengarkan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rio Widiantoro. Di sini saya mewakili dari teman-teman tim Sedekah Bareng Banyumas yang kurang lebih nanti kita sampai subuh ini ya Mbak untuk ngobrol tentang lingkungan. Keren. Kurang lebih cukup seperti itu. Terima kasih. Lanjut Mbak. Oke, jadi kali ini kita podcast Forsa kali ini kita bakal mengangkat tema sedekah barang bekas, inovasi reuse kekinian. Nah, jadi Mas Rio bisa dijelasin nih, kalau tadi kan Mas Rio ada program sedekah barang bekas. Itu kan berkaitan nih sama program kita for reduce, reuse, and recycle. Jadi Mas Rio mungkin bisa dijelasin sedikit tentang sedekah barang bekas yang Mas Rio dan teman-temannya ini kelola kayak gimana? Oke, jadi gini Mbak, untuk Sedekah Bareng Banyumas ini sekaligus nama program juga sekaligus brand yang baru diangkat tahun 2020 kemarin. Sebelumnya Sedekah Bareng Banyumas ini hanya sekedar nama program. Nah, sekarang kita angkat, kita jadikan semacam lembaga swadaya. Kita coba lebih profesional. Nah, kenapa harus profesional Mas? Karena gini Mbak, dalam proses pelaksanaan ya sama seperti yang teman-teman ketahui, Sedekah Bareng Banyumas itu menerima donasi apapun dan kapanpun. Sama seperti teman-teman mahasiswa yang open donasi buku, pakaian, dan lain-lain. Namun dengan batas waktu tertentu karena sifatnya sebagai program. Nah, untuk Sedekah Bareng Banyumas ini kita terima apapun. Bahkan sampai elektronik rusak, jadi nggak terbatas hanya pakaian, tidak hanya terbatas buku, kita juga terima tadi selain barang rusak seperti elektronik, bahkan sampai rongsok Mbak, mau dibersihin gudangnya sekalian, jadi kepenak. Nah, jadi semacam tim sapu bersih. Karena asik nih, uniknya di setiap rumah atau lebih tepatnya setiap orang itu kan pasti ada barang pribadi ya. Nah, di mana barang pribadi ini memiliki siklus pemakaian tertentu. Contoh, pakaian itu kalau perempuan biasanya maksimal 3 tahun. 3 tahun itu harus ganti. Ya, setiap orang beda-beda ya, relatif. Nah, dari situ banyak sekali selain pakaian juga buku, apalagi buku pelajaran. Itu pasti ada batas waktunya kan ya. Misal buku pelajaran SD kelas 6 itu kan dipakai cuma setahun. Habis itu nggak kepake. Semisal mau dilungsurin pun nanggung, ya kan ya, mau buat apa? Beda seperti dulu saya zaman SD, itu satu buku itu bisa buat 3-5 tahun karena bisa dilungsurin, karena pada saat itu buku pelajaran itu masih mahal Mbak. Sekarang udah murah, mending beli baru aja. Nah, kemudian lanjut dari Sedekah Barang ini kita juga tidak hanya terima donasi, namun kita juga jemput donasi Mbak. Nah, di operasional ini yang cukup berat karena yang pertama kita membutuhkan alat angkut yang cukup luas atau longgar. Karena kalau membawa pakaian 1 kresek, 2 kresek itu kan pakaian motor bisa ya. Terkadang kita perlu mobil. Kebetulan ada beberapa bantuan dari teman-teman pick up. Kebetulan juga ketemu sama yang satu visi misi senang kegiatan sosial. Jadi ketika ada donasi yang besar kayak etalase, rak, pokoknya kayak rabot rumah lah. Nah, jadi bisa, ayo Mas kita angkut pakai mobil. Nah, asiknya di situ. Jadi juga ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Nanti juga
ada waktunya juga teman-teman akan ketemu sama sedekah barang, karena asik. Kita ketika di sedekah barang pun nggak cuma terima, kita juga ngasih kok. Jadi kalau teman-teman ada kegiatan sosial seperti galang donasi buku untuk taman baca, datang aja ke sekretariat sedekah barang. Kita buku ada banyak dan kita memang butuh buku-buku itu keluar. Nah, kenapa harus keluar, Mas? Karena yang pertama itu donasi hampir setiap hari itu masuk, Mbak. Satu itu. Donasi setiap hari itu donasi masuk dan itu macam-macam. Kemarin dari Jakarta ada satu kardus ukuran sedang, dimensinya sekitar 72 kali 48 kali 36 cm. Isinya pakaian seberat kurang lebih 7 kg lebih dikit lah. Nah, itu dari Jakarta, Mbak. Nah, sebelum dari Jakarta nih, dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta tuh lumayan berat. Saya pakai kardus Magico, itu isinya buku, majalah parenting sejumlah 24 atau 2 lusin. Nah, jadi apapun bisa dikirim. Dulu sempat sampai yang bikin kaget itu dari Bandung. Nah, jadi kita lingkupnya alhamdulillah nggak cuma Purwokerto, karena sudah ada media sosial jadi lebih mudah. Nah, dari Bandung itu yang bikin kaget, ngirim satu box tas branded itu masih baru, Mbak. Wow, ketika dicek harganya sekian juta, dan ketika dicek tak kira kan barangnya rusak, Mbak. Tak cek masih plastik kan, masih ada tagnya itu loh, price tag segala macam. Masuk, wah, dari aromanya tuh masih baru. Waduh, ini lumayan nih buat subsidi yang lain. Karena ketika dijual barang-barang itu, kalau dari tim sedekah barang itu kita masukkan ke kategori premium. Nah, kita juga ada proses sortir biar bedain mana barang yang cacat, mana yang bisa diservis, mana yang harus dicuci dulu. Nah, terus kemudian mana yang bisa dijual murah, mana yang bisa dijadikan premium untuk mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi. Dan gitu pun kita jual ada banyak tempat, banyak cara, paling sering kita jual sebulan sekali di Pasar Minggon Gor Satria Purwokerto jam 6 sampai jam 9. Jadi untuk proses input outputnya alhamdulillah selalu lancar dan sangat terbantu sekali ketika ada teman-teman komunitas baik itu dari mahasiswa maupun dari masyarakat pada umumnya itu membantu pada proses sortir dan bazar murah. Bantunya macam-macam, ada yang datang ke rumah 1-2 orang, Mas, hari aku butuh baju pramuka, boleh nggak aku sambil bantu nyortir di sini? Boleh, Mas, silahkan. Kemudian ada lagi datang ibu-ibu, Mas, aku cari gamis buat tetangga saya, kebetulan rumahnya baru kebakaran, kalau boleh sambil pakai pakaian yang lain. Nah, alhamdulillah karena sudah ada proses sortir, jadinya kita nggak perlu buka barang donasi yang masih kardusan, masih kerasakan, kita tinggal ambil dari keranjang. Ini Bu, gamisnya ukurannya apa? Tinggal bawa, cocok apa enggak? Cocok udah angkut bawa, nggak usah bayar. Jadi kalau ada yang sifatnya urgensi, barang itu silakan dibawa gratis. Kurang lebih seperti itu dulu, Mbak, untuk gambarannya. Oke, jadi kan tadi sedekah barang bekas ini dimulai tahun 2020 ya, Mas? Iya, untuk brandingnya. Untuk branding. Nah, sebenarnya itu mesti ide sedekah barang bekas kan nggak mungkin tuh dibikin dalam waktu dekat. Maksudnya itu langsung nih, aku mau bikin ini, mesti kan direncanain tuh. Sebenarnya ide sedekah barang bekas itu dimulai dari tahun berapa, terus dari mana sih inisiatif itu? Apa terus Mas Rio mulainya sendiri, apa ada sama teman-temannya kayak gitu, apa gimana, Mas? Iya, jadi sedikit flashback di tahun 2017 di mana saya baru kembali ke Purwokerto. Jadi merasa asing di kota sendiri karena semua jadi kembali serba nol, Mbak. Nah, dari situ saya cari kesibukan, ikut komunitas sosial, sama ketemu dengan program yang namanya Open Donasi. Nah, dari situ teman-teman mahasiswa ataupun komunitas itu selalu kewalahan. Kewalahannya itu gini, Mbak.
open donasi banyak sekali. Ketika sampai acara selesai atau program itu selesai, itu selalu masih ada sisanya itu ada yang sedikit, ada juga yang banyak banget. Nah, untuk beberapa teman-teman komunitas, ya namanya komunitas ya Mbak, bukan gawean, pasti terlantar. Nah, ketika barang itu terlantar, nggak keurus, jadinya riskan dengan beberapa resiko. Yang paling simpel aja, jamuran lo di tempat lembab. Kalau kena basah, jadinya lebih rentan lagi. Selain jamuran, bisa sampai hancur Mbak, jadi remah-remah. Kalau yang kain-kain tipis, itu jadinya remah-remah. Terus kemudian lagi bisa jadi sarang vektor seperti kecoa, semut, dan lain-lain. Sampai dulu pernah sekali itu lipan. Ngeri Mbak. Iya, ngeri banget itu. Kalau coro kan udah biasa lah, kalau laki-laki coro yaudah injak selesai. Lipan Mbak, dibuka nah kan jadi aduh takut gitu kan. Maka dari itu jangan sampai barang-barang yang sebenarnya orang lain butuh itu jadinya tertahan. Nah, jadi kepikiran juga ini jangan dianggurin. Kalau bisa kasih aja ke orang, langsung didistribusin. Nah, dulu itu setelah dari komunitas jalan selesai kepengurusan atau keanggotaan lah ya, masa durasinya 1 tahun, tahun 2018 saya bikin semacam perkumpulan kecil namanya Jaket Lusuh Event Organizer bareng sama teman-teman, berawal 5 orang pada saat itu. Nah, di 5 orang ini kita ya namanya event organizer, kita bikin acaranya itu macam-macam dan kita kolaborasi dengan banyak pihak. Contoh, di bulan Januari sampai Maret nih bareng sama teman-teman Unsud. Nah, di situ ada open donasi juga, sehingga ketika bulan Maret selesai atau program itu selesai, barang-barang sisa kami ambil alih biar kami kelola. Nah, kemudian lanjut nih, Maret selesai, April gantian, misal sama teman-teman IAIN, simple untuk kegiatannya kurang lebih sebulan, galang donasi, kita bantu. Sehingga ketika ada program yang baru mulai, kita udah punya stok. Ketika udah punya stok, ketika kita cross check sama kebutuhan acara, jadinya lebih mudah. Kita mau di open donasi yang mana aja nih, mau semua atau mau yang kurang aja. Jadi prosesnya lebih cepat. Asiknya di situ. Asiknya lagi ketika sekarang itu udah kesortir, kemudian kita juga udah ada lini distribusi, jual beli pun sudah ada, sehingga beberapa reseller, baik itu teman-teman mahasiswa atau pedagang murni, itu datang ke rumah untuk bantu jualin, sehingga dana itu tetap muter. Ketika ada program sosial, ketika ada orang butuh, kita udah ada dana Mbak. Dulu kita cuma punya ada barang dan kita harus nyortir. Nah, sekarang sudah ada barangnya udah kesortir, ada kegiatan sosial, kita juga punya dana dimana untuk langsung bantu. Misal ada bedah rumah atau semacamnya, pembangunan musola. Kalau pembangunan musola kan agak susah itu donasinya dalam bentuk apa, kecuali material kan ya. Nah, jadi Pak, ini punten dari sedekah barang, ada sedikit dana untuk beli material, langsung kasih berupa uang tunai, jadi kan kepenak. Kemudian ketika ada info bencana yang sifatnya jauh, nggak di Purwokerto, alhamdulillah di sekitar Purwokerto aman ya, jarang bencana. Nah, misal di Sulawesi, ada nih komunitas lembaga yang bisa jadi penyalur. Biasanya kan dari poster itu ya, pamflet di media online. Kita langsung kontak, langsung titipkan ini dana dari sedekah barang, silakan digunakan untuk yang membutuhkan. Jadi sekarang lebih mudah, simpelnya seperti itu, karena sudah terorganisir. Dan pada saat ini yang berawal dari Jaket Lusuh, kemudian teman-teman juga sudah ada kesibukan sendiri-sendiri. Jadi sekarang membentuk tim baru, kurang lebih sekarang timnya ada 4 orang dan masih muda-muda, seusia Mbak Vika. Paling muda itu usia 18 tahun, baru selesai SMK kemarin. Jadi asik lah, kita bisa ketemu sama banyak orang. Ada juga yang lebih tua dari saya 2 tahun.
Ada yang lebih tua dari 2 tahun, dia di bagian operasional penjemputan donasi. Jadi kita berdaya ini dari siapapun, nggak mandang latar belakang, asal niatnya senang mau bantu, ada waktu luang daripada nganggur, daripada nganggur, yuk kita coba main ecek-ecek, tapi nanti kita beli sertifikat tanah. Sertifikat tanah apa mas? Sertifikat tanah untuk di surga, kan lumayan gitu mbak. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi gini Mas Rio, itu kan untuk menyimpan suatu barang kayak baju dan sebagainya itu kan perlu tempat. Itu untuk pas awal banget nih, awal berdirinya kan pasti belum ada budget nih belum ada budget yang dihasilkan. Itu tuh dari urunan anggota atau gimana ya Mas? Atau ada salah satu anggota yang menyedekahkan salah satu rumahnya apa bagaimana nih Mas? Oke, kalau di awal itu mbak masih diutamakan di tempat saya di perumahan Leduk Purnawira. Nah, seiring waktu ketika ada acara kecil maupun besar, itu ada juga teman-teman yang sementara bisa menjadi tempat penyimpanan atau drop point. Untuk bagian utara biasanya itu di area Pabuaran. Nah, terus kemudian di area barat itu di GSMT, Gria Satria Mandala Timur. Kenapa timur tapi di Purwokerto Barat ya, jadi mikir nih. Terus kalau di selatan itu di Teluk. Nah, dulu tuh di setiap ujung kota ada mbak dulu. Nah, untuk saat ini sementara di timur, di perumahan Leduk Purnawira di rumah pribadi. Karena di utara yang di Pabuaran ini sudah yang pemilik rumahnya sudah nggak di situ. Kemudian yang di barat yang di GSMT yang awalnya rumah kosong bisa diberdayaan sekarang sudah dipakai. Jadi semua fokus di perumahan Leduk Purnawira. Nah, karena jadi fokus di satu tempat dengan siklus yang cepat, donasi banyak masuk setiap hari pasti ada, maka dari itu kami siap, malah seneng banget, kebantu banget ketika ada kolaborasi, ketika ada yang membutuhkan datang aja ke rumah, jadi barang itu langsung keluar. Nah, salah satu yang bikin salut itu dari teman-teman Al-Irsyad, itu rutin setahun 2 kali dan sekali ngangkut itu langsung 1 mobil penuh, satu carry. Jadi lah dan itu pun kita kadang nggak dikabarin. Jadi ketika belum ada tempat ya belum bisa masuk sepenuhnya, jadinya masih agak berantakan. Jadi perlu banget untuk saat ini memang diukur atau dihitung untuk kapasitasnya itu maksimal 70%. Buat jaga-jaga ketika ada 1 mobil donasi masuk. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ada juga mahasiswa yang sudah selesai kuliah, daripada barang yang dijual, ada yang didonasiin mbak. 1 set meja, kemudian ada lagi kasur. Ya, kalau yang biasa pakai motor kan bingung ya mbak dulu. Nah, sekarang alhamdulillah udah penak, jadi kayak pindahan rumah. Dan donasinya macam-macam mbak. Dan sadis-sadis. Kemarin itu ada yang ngasih laptop, ada lagi HP, elektronik, monitor juga ngasih, TV, mesin cuci, macam-macam bisa mbak. Jadi daripada nganggur, dari kami sedekah barang siap angkut. Nanti perkara mau keluarnya kapan atau ada yang butuh kapan, yang penting diangkut dulu. Nanti coba kita kelola secepat mungkin dan seprofesional mungkin. Kurang lebih seperti itu Mbak Vika. Oh iya Mas, itu kan awal nih. Kalau misalkan sekarang sih udah dapet tempat yang resmi belum Mas? Kayak gimana ya? Kayak biasanya tuh kan bertempat di mana gitu, kayak misalkan tadi kan kayak ada clothing line gitu ya namanya. Iya. Jaket lusuh event organizer. Ya, jadi kalau misalkan ini udah jadi suatu clothing line, itu kan biasanya ada tempat yang bisa dikunjungi nih sama para calon pembeli. Kalau misalkan di sini udah ada belum Mas? Nah, clothingan dalam arti tempat jual baju ya Mbak? Iya. Nah,
Kebetulan untuk yang clothingan dalam bentuk fisik itu belum ada Mbak, karena kita mainnya langsung di medsos. Karena menurut kami itu belum begitu butuh untuk clothingan. Contoh nih ada pakaian bagus branded, kita posting aja di grup, itu cepat Mbak, di grup Facebook. Cepet banget. Dan biasanya juga di WhatsApp. Di WhatsApp langsung kirim berapa ratus gambar ke beberapa grup, ya bahasanya event online di WhatsApp lah. Nanti orang tinggal milih nih. Nah, paling sering ketika sudah ada yang minat, misal wah aku pengen nih baju ini, ada yang kita jual, ada juga yang kita share gratis. Nah, ketika ada yang minat 1-2 barang kan datang ke rumah tuh Mbak. Nah, ketika ngeliat yang lain, wah ini cocok ya Mas, ini udah ada yang booking belum? Nah, jadi langsung sekalian ambil, langsung sekalian belanja. Nah, pas masa pandemi ini kan belum boleh ya Mbak pada saat sebelumnya. Kalau sekarang udah kepenak, jadi udah mulai rame. Sebulan itu ada sekitar 2-4 kali pedagang yang ngambil pakaian dalam skala besar, jadi sangat terbantu sekali. Sekalian juga bisa dititipin. Kebetulan beliau juga aktif di beberapa kegiatan sosial di tempatnya dia sendiri. Jadi sambil nitip, Pak ini ada baju koko, minta tolong dititipin kalau ada anak kecil yang main. Oh siap Mas. Nah Bu ini ada istilahnya pakaian anak nih masih baru-baru, tolong jangan dijual, kasih aja ke orang yang membutuhkan sekitar jenengan. Oh iya siap Mas. Jadi sambil jualan juga sambil berbagi, dan yang barang kita kasih itu bagus Mbak, karena udah kesortir. Asiknya di situ. Sedikit cerita yang agak miris ya Mbak. Jadi kan gini, ketika donasi, ada orang mau donasi, itu kan kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa milih, dan kita nggak bisa nentuin, Pak barangnya harus baru, Bu barangnya jangan sampai ada yang cacat, ya kan nggak bisa, kita juga nggak mungkin ngomong kayak gitu. Karena kita nerima apapun dan segala kondisi. Nah maka dari itu ketika ada open donasi, khususnya punten yang ada musibah kayak kebakaran, kemudian banjir, itu biasanya komunitas itu pada aktif untuk galang donasi. Nah ini sedikit blunder Mbak. Blundernya tuh ketika ada open donasi yang selain barang, contoh pakaian, banjir, pakaiannya nanti untuk para korban. Kepikiran nggak yang donasi itu nanti barang-barangnya gimana? Kayak tadi, cacat apa enggak? Masih waras apa enggak? Oke, semisal masih waras, di sana ada tempat enggak untuk nyimpen? Banyak sekali ketika teman-teman relawan di lokasi itu sambil curhat, Mas, barang donasi bisa tak antar ke tempatmu enggak? Soalnya posisinya udah enggak keurus menuhin satu musola barang donasi Mbak, daripada malah jadi sarang corok. Dan beliau itu nyampainya sambil nangis-nangis via telepon. Aku udah nggak kuat Mas terima donasi-donasi barang-barang yang nggak patut. Masa ya dikasih baju bolong, baju sobek. Wong jane kita itu nggak butuh banget untuk pakaian, tapi ya gimana? Nah itu behind the scene, di balik layar. Jadi para relawan yang di lokasi itu lebih butuh dana, karena gampang. Mau buat beli apapun bisa, maka dari itu sedekah barang kalau mau ngirim-ngirim itu bukan ngirim barang, ngirimnya langsung uang. Tapi kalau ada orang main ke rumah butuh barang, kita ada. Nah jadi sesuai dengan kebutuhan itu, wah luar biasa. Pas datangin ke lokasi bener Mbak, itu donasi numpuk udah kayak sampah pakaian, dan itu macam-macam, ada tas segala macam. Pas ditanya, Pak udah dipilihin belum? Lah Mas wis males lah, aku wis buka siji loro, barang-barangnya kayak gitu, orang kepenak sama warga. Itu yang ngomong RT-nya. Jadi daripada resiko lah Mas, kita juga kan gawean akeh, ngurusi dapur, ngurusi wis macam-macam, pembangunan segala macam, itu kan lebih prioritas Mas.
kita harus butuh dana. Makanan insya Allah bisa. Nek pakaian kita nggak butuh Mas Jane, cuman ya mau gimana lagi. Nah, dari teman-teman komunitas saya di sini juga nitip pesan, yuk coba sebelum kita bikin program, tanyain dulu kebutuhannya. Jangan berdasarkan analisa sendiri, jangan berdasarkan asumsi sendiri. Asumsi itu menyesatkan. Niat baik itu harus dengan cara yang baik. Jangan hanya niat baik, namun caranya kurang pas. Jadi cross check lah. Jangan oh banjir butuh es selimut. Nah, sampai numpuk selimut macam-macam dan punten Mbak, sampai acara itu selesai, sampai sebelum ada pers di lokasi sudah cukup, itu donasi termasuk Mbak. Makanya relawan di situ tuh stres banget. Dema donasi harus muka ramah, padahal ya aduh donasi maning, capek mental Mbak. Karena di lokasi itu ketika jadi relawan itu mentalnya bener-bener langsung ditempa banget, karena kita harus ngelakuin tanpa dibayar dan itu bukan untuk diri sendiri. Iya. Kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi nitip pesannya itu aja dulu. Iya, oke. Nah, kalau misalkan ngomongin sedekah barang nih, pentingnya sedekah barang, seberapa penting sih ini menurut Karyo untuk menanggulangi banyaknya sampah gitu loh? Kan kalau misalkan sedekah barang itu kan intinya daripada itu dibuang, lebih baik disedekahkan. Tapi Mas Rio kan tahu anak-anak muda sekarang agak bingung tuh kalau misalkan mau ditaruh di mana, mending dibuang aja. Nah, menurut Karya itu seberapa penting sih peran anak muda sekarang dalam proses penyumbangan barang ini? Oke Mbak, kalau spesifiknya peran anak muda untuk menyumbang itu kecil Mbak. Perannya itu kecil untuk menyumbang loh. Iya. Kalau untuk peran operasional seperti sortir, kemudian selling, apalagi yang biasa medsosan untuk bantu jualin, itu perannya besarnya di situ. Karena setiap orang itu memiliki latar belakang sendiri dan kebanyakan teman-teman yang masih muda itu belum ada spesialisasi. Namun sudah ada backingan tenaga. Nanti kerasa kok Mbak, kalau udah usia 30, 40 tuh stamina-nya berkurang. Jadi ngiri sama teman-teman anak muda, oh kayaknya nggak pernah capek gitu loh. Maka dari itu kita bagi tugas yang hubungannya sama tenaga, antar jemput, operasional kecil itu lebih ke teman-teman yang masih muda. Nah, ada peran yang cukup besar di sedekah barang. Kalau nggak ada anak muda, itu sedekah barang nggak jalan Mbak. Karena yang tahu barang branded itu jujur aja, itu yang masih mahasiswa Mbak. Dan kebetulan dapat yang dia itu senang belanja. Ya bukan belanja sih ya, lebih tepatnya lihat-lihat ketika main ke mall, ke butik segala macam. Kan cewek selektif banget ya. Cewek selektif banget. Oh ini branded yang baru masuk, barang-barangnya bagus. Oh ini brand yang kurang bagus. Nah jadi mereka paham di situ. Jadi tak pasrahin, tak percayakan. Nah untuk anak muda ini dan sedekah barang, seberapa pentingnya sedekah barang? Yang pertanyaan pertama, untuk anak muda ini teman-teman bisa banyak belajar untuk urusan-urusan sepele. Jujur aja sih ya, ini urusan sepele. Karena nggak setiap orang itu mau loh jemput donasi setiap waktu, nyortir segala macam. Karena masih muda itu posisinya harus belajar banyak hal, belum sampai ke level kontribusi yang full kayak orang kerja. Jadi kan nggak mungkin teman-teman yang masih kuliah harus jemput full 6 jam dalam sehari, kecuali memang gabut ya. Gabut kalau nggak bolos kuliah gitu. Namun ada juga mahasiswa dari Amikom itu bantu bikin desainnya Mbak, bantu bikin desain segala macam. Mas aku punya ilmu tapi aku nggak bisa ke tempatnya jenengan, aku bantu cantikin IG-nya atau medsosnya, boleh nggak Mas? Boleh banget. Jadi lakukan apa yang dirimu bisa. Kalau misal bingung mau ngapain, datang aja dulu. Gawean banyak kok.
masih banyak yang belum kesortir, masih banyak juga yang belum kejemput karena yaitu masih keterbatasan. Kepenginnya sih sudah jadi lembaga mandiri, jadi enak, ada mobil sendiri, ada tenaga tetap sendiri, sehingga ya buat ngalor ngidul gampang mbak, sehingga nggak ketahan juga. Ada juga dulu beberapa waktu donasinya nggak kejemput karena posisinya beliau mau ke Jakarta, terus belum ada yang bisa jemput dan lokasinya agak jauh di Baturaden, sehingga ya nggak kejemput dalam on time, pending sekitar 3-4 hari. Beliaunya udah ke Jakarta dulu. Nah alhamdulillah sih barang-barangnya dititipin juga di depan rumah, jadi masih bisa diambil. Kurang lebih gitu mbak untuk perannya. Pokoknya aku butuh anak muda. Anak muda itu tenaganya banyak, sama pintar-pintar, cerdas-cerdas. Oke, jadi kalau ngomongin itu ya mas, ngomongin yang udah barang bekas, terus jadi direkondisi ya, kalau misalnya dibaju kan pertama dibersihin dulu sebelum dijual. Betul. Betul. Nah, itu tuh selain di GOR, tadi kan bilang sempat ada di GOR. Pernah gak sih mas ada bazar kayak gitu selain di GOR? Pernah mbak. Jadi ketika kita kolaborasi sama misal pemuda masjid atau semacam organisasi agama. Nah, misal ada pembangunan atau renovasi musola. Nah, dari sedekah barang itu punya barang. Kita bikin nih bazar murah di sekitar musola, sehingga orang-orang itu datang. Karena orang itu punten mbak, ketika ada urusannya nyumbang buat masjid, kue angele minta ampun. Tapi ketika mau belanja barang murah, kue gampang epol. Nah dari situ kita manfaatin sisi psikologis. Gini loh, barangnya beli aja murah. Nah nanti pemasukan dari sedekah barang sekian persen, antara 40-60 itu buat panitia renovasi. Nah, jadi lumayan, dari sedekah barang stoknya berkurang, dapat uang, kemudian uangnya bisa buat bantu pembangunan masjid. Dan itu alhamdulillah sudah jalan beberapa kali mbak. Nggak cuma renovasi masjid kok, bedah rumah segala macam. Dan itu juga bikin orang datang selain belanja juga tahu mbak, oh di sini mau direnovasi. Nah, pas dapet yang bejo, dalam arti orang yang pas, yang senang sosial, yang senang renovasi, itu kita sediain kotak donasi, langsung nyumbang. Ada yang 20.000, ada yang 100.000. Jadi kan lumayan kotak infaknya keisi. Kalau cuma nunggu kotak infaknya itu keisi pas orang sholat atau jumatan, masjid kan orang didatengin kan pas sholat sama itu tok ya mbak. Jadi agak mirisnya di situ. Nah, kita coba sedikit improve gimana caranya datangin orang ke masjid atau musola sesuai apa yang dia seneng. Jadi seperti itu. Ada juga yang di konsep bazar buku gratis mbak. Jadi ketika buku banyak banget, daripada dikeluarin kan eman-eman ya mbak, dapatnya nggak seberapa. Nah kita bikin bazar buku, ya udah biasanya dampingin sama bazar murah. Jadi orang mau ngambil buku atau mau beli buku silakan. Nah buku itu macam-macam kok mbak, nggak cuman majalah kayak tadi parenting, ada juga majalah Islami, ada juga yang relevan buat teman-teman mahasiswa seperti desain grafis, programming, kemudian manajemen waktu, sampai beberapa buku bestseller kayak The Secret dan lain-lain. Itu lumayan banyak. Nah dari banyak itu juga teman-teman mahasiswa itu udah pinter, aktif juga, main ke rumah, gak ngabarin, kadang tuh gak ngabarin, datang, mas anak buku kia enggak mas, anaknya aku ngecek ya mas bukunya, ya silakan dicek, langsung bawa 5-20 buku, jadi ya udah bawa aja. Nah yang asik kemarin itu kita ngirim sekitar 18 kilo buku bacaan ke Papua, kebetulan program KKN teman-teman KKN UMP. Kebetulan UMP ada KKN di Papua, jadi sekalian kirim buku, katanya butuh buku bacaan, kurang lebih gitu mbak. Jadi kalau teman-teman mau kolaborasi bisa banget ya, mas, bisa banget. Okay. Kita juga kebantu kok.
Satu kata nih Mas terakhir. Benefit kalau misalkan kita melakukan sedekah sampah ini menurut Mas Rio apa sih dari segi lingkungan? Kalau dari segi lingkungan yang pertama itu sampah dapat dikelola sama orang yang tepat. Contoh nih, kalau sampah kita prosesnya, kalau ada sampah rumah tangga, ada plastik aja, plastik botol. Kalau masuk di tempat sampah, itu nanti kan diambil tukang rongsok. Tukang rongsok nanti dikasih ke pengepul. Iya. Nah, nanti pengepul dibeli nih kiloan untuk di reuse. Nah, untuk hal seperti itu sebenarnya di setiap barang ini selain punya nilai, itu juga bisa kita reduce. Nggak cuma reduce doang ya, bisa juga kita reuse juga, Mbak. Bisa. Yes. Kalau botol itu aku biasanya tak kreasiin buat tempat lilin, Mbak. Nah, tempat lilin. Jadi dipotong setengah, kemudian atau sepertiga lah, tergantung ukuran lilinnya mau berapa milimeter. Syukur-syukur ada bisa beli lilin yang aromaterapi. Nah, jadi lumayan nggak banyak sampah, jadi bisa kepakai juga. Dan alat-alat harian kalau teman-teman pengen ngirit ya, karena saya juga seneng ngirit pas mahasiswa, itu manfaatkan barang yang ada buat biar ada manfaatnya. Contoh, aku punya buku nggak kepake banyak, ada juga styrofoam dari nemu di jalan. Styrofoam kulkas, itu kan kotak segala macam. Nah, itu kan solid, Mbak. Tak masukin kardus lah jadi meja. Untuk meja laptop pada saat itu, daripada beli meja laptop 200.000, itu mending ya udah pakai itu aja. Pakai dus isiin styrofoam sama di filling pakai buku-buku. Jadi ya cukup kokoh. Ya berat sih, cuman ya namanya meja kan nggak berubah. Posisinya di situ terus, jadi ya nggak masalah, yang penting bisa kepake. Kalau yang lebih kepenak itu elektronik, Mbak. Paling kepenak itu elektronik. Kalau elektronik itu kalau ada yang semacam short atau bahasanya konslet, itu kita cuma tinggal sambung aja, tinggal sambung laptop, kemudian monitor, kalau monitor panel, kemudian ada lagi yang kecil, misal HP. HP itu sebenarnya ada kandungan emas di dalamnya, Mbak, dan tukang rongsok itu seneng untuk ngumpulin. Nanti bisa dilebur kok itu emasnya. Jadi perhiasan seperti yang kita pakai sehari-hari. Jadi sebenarnya setiap barang itu bisa dipakai banget. Bisa dipakai banget. Contoh lagi nih, sampai yang level kecil aja. Kertas dari buku pelajaran. Pernah ngelihat memes mungkin di media sosial, itu kertas ujian itu dipakai buat gorengan. Nah, jadi kan sampai ke situ lagi, balik lagi nanti ke kita. Nah, cuman baliknya ini mau sampai kapan? Di Indonesia ini kita juga masih keterbatasan alat untuk pengolahan ya, Mbak. Kita belum begitu banyak. Di Jepang asik, Mbak. Di Jepang itu asik. Contoh gelas, piring semacam-macam lah, mangkok yang bahannya gelas, kalau udah jatuh pecah kan kita udah nggak bisa ngapain. Iya. Nah, kalau di Jepang asik, Mbak. Misal ada mangkok 1 kilogram pecah atau jatuh, nah itu dibawa ke tempat pengolahan limbah. Nah, misal ditimbang 1 kilogram, di situ nanti mangkoknya itu dilebur, Mbak. Mangkoknya dilebur. Nah, nanti milih di tembok itu ada semacam gambar tabel. Kalau misal ada gelas yang beratnya 1 kilogram, nanti bisa jadi apa aja. Mau jadi gelas 4 piece, mau jadi mangkok yang lebih kecil, itu bisa. Cuman kita nggak bisa milih bentuknya, nggak bisa request. Jadi cuma tinggal milih mau jadi apa. Nah, itu bisa dipakai lagi, Mbak. Itu nggak cuman gelas plastik. Kalau organik simple, udah banyak yang bisa dijadiin kompos segala macam, itu udah kepenak. Kalau gelas yang balik lagi gelas kaca terus plastik, ini kan kita masih keterbatasan. Kain juga masih keterbatasan. Kalau yang paling ngeri main, Mbak, ke India. Di India itu kan populasinya banyak, Mbak. Iya, banyak banget India. Mereka itu
pakaiannya panjang-panjang. Indonesia kan setengah atas, setengah bawah. India itu full mbak, dari atas ke bawah, atas ke bawah. Ya kayak gamis lah. Iya. Nah, di India itu sudah ada mesin pencacah kain sendiri. Asik. Jadi kain apapun nanti jadiin satu, nanti diolah sedemikian rupa, nanti jadi satu benang besar. Itu kasar sekali. Dan itu diekspor. Nanti jadiin baju lagi. Di India nggak bisa bikin baju, jadi mereka harus ekspor ke, kalau nggak ke Cina, ke Jepang untuk proses lanjut. Tapi untuk pengolahan, untuk peleburan kainnya itu di India. Kalau di Indonesia itu cuma di Bandung, cuman itu skalanya kecil dan masih ribet. Contohnya gini, pakaian itu ada kancing. Kancing itu ada yang logam, ada yang plastik. Kalau di tempat kita di Indonesia itu harus dipisah dulu. Kalau di sana enggak mbak, itu udah langsung berpisah. Dan asiknya itu di sana ada cairan khusus kalau masuk. Jadi kalau pakaian dimasukin ke cairan itu, nanti yang namanya benik, yang namanya kain itu udah kepisah. Tek. Itu asik. Kurang lebih kayak gitu mbak. Oke, nggak terasa udah 30 menit lebih nih kita ngobrol tentang inovasi, berarti inovasi reus kekinian. Nah, jadi kesimpulan yang diambil dari obrolan kita ya Mas, yang pertama, kalau misalkan ada barang bekas bisa banget nih disumbangin ke Sedekah Barang Banyumas. Iya. Nah, terus juga kayak ini tuh penting banget sih, sedekah barang. Emang terdengar ya udah sih disumbangin bisa, tapi dengan kita menyumbangkan barang kita bisa mengurangi sampah yang bakal ditumpuk gitu. Nah mungkin makasih banget buat Mas Rio ya Mas, makasih banget buat Mas Rio yang udah mau datang ke sini, dan makasih juga buat semuanya nih yang udah mau dengerin podcast dari Forsa. Dan Vika juga meminta maaf sama Mas Rio barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mau minta maaf juga sama semuanya, sama teman-teman nih yang udah mau dengerin podcast Forsa kali ini. Jadi buat teman-teman nih nggak usah khawatir, podcast Forsa ini bakalan balik lagi setiap 2 bulan sekali, dan pastinya kita juga bakalan menghadirin pembicara yang emang trust di bidang lingkungan. Akhir kata dari Vika, save our earth, save our life. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.